fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, adapun pengertian sistem reproduksi manusia. Nah, teman-teman, apa kalian tahu pengertian sistem reproduksi manusia? Nah, sistem reproduksi merupakan salah satu sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, adapun organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berada di dalam panggul, bekerja jaringan terletak di luar panggul dan di dalam skrotum. Fungsinya untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Nah, organ reproduksi pria terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu internal. Nah, internal terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu satu, epididymis, vas deferens, vesicula, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper. Nah, yang kedua ada eksternal, terbagi atas dua bagian, yaitu skrotum dan penis. Yang pertama ada eksternal, yaitu satu, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis. Nah, yang kedua ada internal. Yang pertama, testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Yang keempat ada vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang kelima ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang keenam ada kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat biak dan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Nah, uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Terdapat tiga daerah uretra, yaitu uretra prostat melewati kelenjar prostat, uretra menyelaput melewati diafragma urogeni, uretra spons atau penil yang melewati daerah penis. Adapun organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita terletak di dalam rongga pelvis. Fungsinya untuk memproduksi sel telur untuk pembuahan, juga berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Nah, organ reproduksi wanita terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada eksternal, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, hymen atau selaput darah, vulva, perineum atau kerampung. Nah, yang kedua ada internal. Internal terbagi atas beberapa. Yang pertama ovarium atau indung telur, yang kedua tuba falopi, yang ketiga rahim atau uterus, dan yang terakhir adalah vagina atau liang peranakan. Di bagian eksternal ini terbagi atas beberapa bagian lagi. Yang pertama itu mons pubis. Mons pubis merupakan bagian yang terletak di anterior, terdiri dari jaringan lemak menonjol di atas sinfisis pubis dan setelah pubertas ditutupi oleh rambut pubis. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya yang berakhir pada mons pubis. Nah, yang ketiga ada labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen, terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi introitus vagina dan ostium uretra. Yang keempat ada klitoris. Klitoris terletak di antara labia minora, di ujung atas tertutup oleh prepusium. Klitoris sangat erektil, peka terhadap rangsangan. Yang kelima ada hymen atau selaput darah. Hymen merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Yang keenam ada vulva. Secara kolektif, genitalia eksterna disebut vulva dan berbentuk lonjong. Vulva pada bagian anterior dibatasi oleh klitoris.
lateral, labia minora, dan dorsal oleh perineum. Dan yang terakhir ada perineum atau kerang. Perineum memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus, berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan ikat, otot, dan lemak. Nah, adapun bagian internal yang pertama ovarium atau indung telur. Ovarium adalah tempat oogenesis terjadi. Ovarium berfungsi sebagai endokrin, yaitu melepaskan estrogen dan progesteron. Tuba Fallopi disebut juga saluran telur, terletak di atas ligamentum latum memanjang ke lateral uterus dekat ovarium. Nah, selanjutnya ada rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi tumbuh kembang janin. Dan yang terakhir ada vagina atau liang peranakan. Vagina atau liang peranakan merupakan saluran air dari saluran kelamin dalam wanita. Terdapat di dalam vulva, memiliki 3 lapisan. Bagian luar dilapisi jaringan ikat longgar, bagian tengah dilapisi otot polos, dan bagian dalam dilapisi epithelium squamosa berlapis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.